Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan memasuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 43, diberi judul oleh beliau keutamaan orang yang menanggung anak perempuannya yang dikembalikan. Keutamaan orang yang menanggung anak perempuannya yang dikembalikan. Maksudnya dikembalikan apa? Hilang gitu terus kembali, atau diculik terus kembali, atau gimana? Kembalikan itu maksudnya adalah dikembalikan oleh suaminya. Karena diceraikan. Atau meninggal suaminya. Atau cerai, meninggal, apalagi? Hilang. Siapa yang hilang? Suaminya. Ya. Hilang kan, meninggal enggak, cerai enggak? Mungkin aja. Tahu-tahu suaminya hilang ditelan bumi. Ya. Bak ditelan bumi. Enggak ditelan bumi beneran. Kalau ditelan bumi ya mati. Ya. Jadi ada 3 kemungkinan. Kembalinya anak perempuan karena apa tadi? Diceraikan suaminya, atau suaminya meninggal, atau suaminya hilang. Sehingga anak perempuan itu kembali kepada bapaknya. Keutamaan mengurusi wanita yang seperti itu kondisinya, alias janda. Mari kita dengarkan hadisnya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Suraqah bin Ju'shum. Pada suatu hari Rasul SAW bersabda kepada seorang sahabat namanya Suraqah. Siapa namanya? Suraqah radhiyallahu anhu. Ala adulluka ala a'zamis sadaqah. Wahai Suraqah, mau enggak engkau ku beritahu sedekah yang paling istimewa? Masya Allah. Berarti bukan sedekah biasa. Beginilah cara Nabi SAW memotivasi para sahabatnya. Sebelum menyebutkan amalan, disebutkan dulu pahalanya. Yang akan aku sebutkan kepadamu ini bukan sembarang sedekah, tapi sedekah yang pahalanya lebih besar dibandingkan sedekah-sedekah yang lainnya. Bahkan beliau mengatakan a'zam, paling besar. Au min a'zamis sadaqah, atau di antara sedekah yang pahalanya paling besar. Kalaupun tidak dikatakan paling besar, ya termasuk yang paling besar pahalanya. Qala bala ya Rasulullah. Maka respon yang diberikan oleh siapa tadi? Suraqah. Beliau mengatakan bala, tentu. Mau dikasih tahu sedekah yang pahalanya paling besar. Tentu saya mau, wahai Rasul. Begitulah seharusnya sikap seorang muslim kalau akan dikasih tahu amal soleh. Harus apa? Merespon dengan semangat. Maka kemudian Nabi SAW melanjutkan. Setelah ada respon bagus dari Suraqah, maka Nabi SAW pun melanjutkan, ibnatuka mardudatun ilaik. Sedekah yang paling besar adalah engkau membiayai, menanggung, menafkahi putrimu yang dikembalikan kepadamu. Putrimu yang dikembalikan kepadamu. Karena 1, diceraikan, 2, suaminya meninggal, 3, hilang suaminya.
dikembalikan kepadamu, kemudian engkau tanggung biaya hidupnya. Laisa laha kasibun ghairaka. Dan putrimu itu tidak mendapatkan alternatif lain orang yang menafkahinya kecuali engkau. Jadi wanita tersebut nggak ditinggali warisan yang banyak, juga nggak dapat gono gini, juga nggak ada kakaknya yang nanggung, nggak ada adiknya yang nanggung, nggak ada saudara-saudara yang nanggung, cuma satu kamu alternatifnya saja. Ketika kamu mau membiayai putrimu itu, menafkahinya, maka itu adalah sedekah yang pahalanya paling besar. Hadis ini walaupun dinilai dhaif oleh sebagian ulama, tapi maknanya benar. Maknanya benar. Karena di dalam berbagai hadis yang lainnya disebutkan bahwa sedekah yang paling utama adalah ketika orang itu sangat membutuhkan. Nah, wanita ini gak ada yang nanggung selain siapa? Selain bapaknya. Maka ketika bapaknya peduli, kemudian dia nafkahi, maka ini merupakan sedekah yang paling besar pahalanya. Karena orang ini, si wanita ini sangat membutuhkan bantuan. Ya. Dan oleh para ulama dianalogikan, dikiaskan bukan hanya anak. Kalau ini kan anak perempuan ya. Termasuk juga saudari kita. Ya, kakak kita atau adik kita diceraikan oleh suaminya. Dan dia, kakak atau adik kita ini tidak punya alternatif lain untuk menafkahi dirinya kecuali kita. Kakaknya dia atau adiknya dia. Maka saat kita menafkahi saudari kita tersebut yang sudah nggak punya suami, maka pahalanya adalah termasuk sedekah yang paling besar, yang paling utama. Lagi-lagi ini menunjukkan betapa Islam sangat memuliakan wanita. Kemarin kita sebutkan berapa? 3. 1, ibu. 2, anak perempuan. 3, saudari. 4, janda. Kita tambahi. Betapa Islam sangat memuliakan wanita, apapun statusnya. Entah itu statusnya sebagai ibu, entah itu statusnya sebagai anak, entah itu statusnya sebagai kakak atau adik, entah itu statusnya sebagai janda sekalipun. Dan membicarakan tentang janda, banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan untuk membiayai kehidupan mereka. Karena mereka sudah tidak ada suami, bahkan mungkin sudah tidak ada keluarga yang peduli, maka menafkahi mereka itulah salah satu ibadah yang sangat mulia di dalam agama kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadis nomor 81 mirip ya dengan hadis nomor 80. Sehingga nanti pada pertemuan berikutnya kita akan berpindah ke hadis nomor 82 insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.